ولنصيبها يعني الخمار
حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وفي هذه الجلسة الكريمة limpaan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Penguasa setiap keadaan dan kejadian, Maha ada sepanjang masa, sebelum masa dicipta, setelah masa dicipta, dan setelah masa tiada, selama perhitungan siang dan malam ada, sebelum siang dan malam ada, dan hingga siang dan malam tiada. Allah Maha Ada, Sang Pencipta siang dan malam dan masa, Sang Pencipta zaman, Maha Ada sebelum adanya zaman, dan Maha Ada setelah zaman tiada, dan Maha menyiapkan anugerah yang kekal untuk hamba-hambanya keturunan Adam. Bagi mereka kebahagiaan ataupun kehinaan, beruntunglah yang memiliki kebahagiaan yang dihantarkan oleh utusan Allah pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa keluhuran dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa kedamaian dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, membawa kemuliaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, menuntun hamba-hamba Allah ke jalan keluhuran, jalan kedamaian, ke jalan kebahagiaan, ke jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Beruntunglah para pengikut Sayyidina Muhammad, beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad, beruntunglah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, beruntunglah yang merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kehadiranku dan kalian di majlis agung ini salah satu bukti bahwa aku dan kalian di kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Semoga kita telah dikumpulkan Allah di kelompok para pecinta sang Nabi di dunia ini, memastikan kita insyaallah berkumpul pula di yaumul qiyamah bersama Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keluhuran yang ditumpah ruahkan oleh Allah sepanjang kehidupan kita ditawarkan bagi yang menghendakinya, hingga jadi setiap napasnya berlian-berlian yang membawa keluhuran di masa mendatang dan di hari esoknya, dunia, barzakh dan akhirat. Itulah makna kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kutus engkau kecuali itu membawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Semua tuntunan beliau, semua bimbingan beliau, semua ucapan beliau adalah mutiara-mutiara kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah terus menerangiku dan kalian dengan cahaya keluhuran dunia dan akhirat, cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya wahai yang maha memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sedemikian-demikian perintah dan melarang sedemikian-demikian larangan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mempunyai sifat murka,
dan maha benci terhadap perbuatan dosa. Namun Allah mempunyai kasih sayang yang juga masih menyayangi dan memperhatikan para pendosa agar dilimpahi pengampunan, sebagaimana firman-Nya, takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, hampir saja langit itu terbelah dari yang tertinggi sampai yang terbawahnya. Yatafattarna min fawqihin, terpecah langit dari yang paling atas, langit ketujuh hingga langit yang pertama. Karena apa? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Karena gemuruh dahsyatnya tasbihnya malaikat memuji Allah dan memohon pengampunan bagi penduduk bumi. Yastaghfiruna liman fil ardh, gelombang dahsyat dari doa para malaikat untuk memuji Allah, bertasbih pada Allah dan memohonkan pengampunan bagi penduduk bumi, hampir memecahkan langit dari dahsyatnya permohonan malaikat untuk pengampunan bagi penduduk bumi. Siapa yang memerintahkan malaikat itu berbuat demikian? Allah. Kenapa Allah mengabarkannya kepada kita? Agar kita memahami. Allah ingin memberi kefahaman. Inilah perbuatanku dan kelembutanku untuk penduduk bumi yang banyak berbuat dosa. Bukan lagi mereka, bahkan di langit pun bergemuruh malaikat memohonkan pengampunan untuk dosa mereka. Inilah kasih sayang Allah bagi para pendosa. Bagaimana mereka yang mencintai Allah. Hadirin hadirat, bagaimana gemuruh malaikat mendoakan mereka. Allah berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka yang berkata, sungguh Tuhan kami Allah, lalu beristiqamah. Apa itu istiqamah? Berusaha semampunya, berjuang menjauhi apa yang dilarang Allah, berusaha semampunya menjauhi melakukan apa yang diperintah Allah. Itulah makna istiqamah. Usaha untuk mencapai istiqamah adalah istiqamah, mendapatkan pahala istiqamah. Usaha seseorang untuk mencapai istiqamah sudah mendapatkan pahala kemuliaannya, karena niat seseorang sudah diganjar pahalanya. Jika ia berbuat maka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat. Maka niatlah kita semua menjadi ahlul istiqamah, orang yang jauh dari semua yang dilarang Allah dan orang yang selalu berbuat apa yang disukai Allah, yang dengan itu terbuka rahasia kelembutan ilahi yang lebih berlimpah, menyingkirkan segala kesulitan dan musibah, membuat kita seakan-akan di surga sebelum sampai ke surga, karena Allah memanjakan kita dengan kemuliaan dan kedamaian di dunia ini. Demikian keadaan orang-orang yang dicintai Allah. Hadirin hadirat, kebahagiaan dunia dan akhirat semoga berlimpah kepada kita dan jauh dari api neraka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung mereka yang mau mensucikan dirinya, mau berusaha untuk naik kepada tangga-tangga keluhuran, dari kehinaan menuju keluhuran, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang keridhaan Allah.
dari dosa menuju taubat, dari kesalahan menuju istighfar, dari kemuhinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju yang lebih luhur. Tangga-tangga keluhuran yang tersedia pada kita adalah setiap nafas kita terbuka kesempatan Sang Maha melihat, Maha menanti kita dan menunggu taubat kita, menunggu istighfar kita, menunggu ibadah kita, dan siap melimpahkan kemuliaan dan anugerah bagi kita. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fada'al man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla," dan asyik dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah Maha tahu kita tidak mungkin 24 jam selalu berzikir, namun yang paling tidak hari-hari kita lebih banyak berzikir. Hari ini lebih banyak lagi hari esok, kalau bertambah 1 kali lebih banyak menyebut nama Allah setiap harinya, maka dia telah semakin dekat setiap harinya kepada Allah. Hadirin hadirat, fataflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, beruntung orang-orang yang menyebut nama Allah dalam zikir, dan beruntung orang-orang yang melakukan salat. Fataflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqar. Namun sebagian dari kalian malah memilih keduniawian daripada keukhrawian, meninggalkan Allah dan akhirat menuju kepada hal yang fana. Ia pun meninggalkan untuk tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi beribadah pada Allah, tidak lagi memperdulikan Sang Penciptanya, menuju kepada kehidupan dunianya saja. Allah berkata, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan abadi. Tentunya hadirin hadirat, bukanlah berarti kita dilarang untuk mencari dunia, harta, kekayaan dan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita. Namun Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya kita untuk mencapai keluhuran di dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja, ia meniatkan untuk memberi nafkah kepada yatim dan kepada orang-orang fakir, seakan-akan dia orang yang berjihad di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya, atau seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya. Itu orang-orang yang mempunyai niat untuk membantu para fuqara dan du'afa dan aitam. Demikian mulianya walau mereka duduk di perkantoran atau di toko atau di perkaryawan atau dimanapun, di dalam pekerjaannya yang tampaknya di dalam ghaflah dan keduniawian, namun bisa saja mereka itu di hadapan Allah adalah siang harinya seorang syuhada dan malamnya adalah seorang yang qiyamul lail, karena ia mau memperdulikan fuqara dan du'afa. Betapa indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Tidak disisakan kehidupan kecuali selalu padanya tersimpan keluhuran. Sampailah kita hadirin hadirat kepada ayat mulia ini, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Dunia ini adalah beberapa puluh tahun saja. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh alaihissalam, usianya dijelaskan di dalam kutub tafsir, beliau itu dakwahnya 950 tahun, bukan usianya. Usianya ikhtilaf ulama, mengatakan usianya 2000 tahun, mengatakan usianya 1500 tahun, namun dakwahnya 950 tahun.
Demikian dalam tafsir Imam Qurtubi dan lainnya. Namun jika kita renungkan bagaimana panjangnya usia 1500 tahun itu, bagaimana ia melewati hari-hari yang penuh dengan apa-apa yang harus ia lewati daripada kenikmatan ataupun musibah, bagaimana dengan kita yang hanya 60, 70 tahun dan jarang sekali yang mencapai 100 tahun. Sangat singkat kehidupan ini, dan setelah itu selesai, setelah itu menghadap Allah, setelah itu kehidupan yang kekal. Kalau seandainya kematian kita hanya menjadi tanah saja, selesailah urusan kita. Tapi tidak demikian, kita ini akan hidup abadi, bukan seperti hewan dan tumbuhan yang akan sirna dan fana. Kita akan hidup triliunan tahun kelak, entah dalam kehinaan atau dalam keluhuran. Beruntung para pencinta Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinatun ila ashabil yamin ila ashabil yamin bidanati yatasalu 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqulu ma'al qadrin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Hadirin hadirat, ka'annahum humrun mustanfirah barat min qaswara bal yuridu wa kullu wa bal yuridu mri'in minhum mayyuta surra munashara kalla innahu tadhkirah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah wa ma tasha kalla innahu tadhkirah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Semua manusia di hari itu tergadaikan. Mereka jiwanya sudah tergadaikan oleh dosa-dosanya. Sudah habis seluruh kenikmatan, tidak mampu mereka bayar, ditambah dosa yang bertumpuk. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Manusia itu sudah menjadi barang jaminan, sudah tergadaikan dia oleh dosa perbuatan-perbuatannya. Perbuatan taat yang barangkali lupa disyukuri, perbuatan dosa yang lupa diistighfari, itu membuat mereka tergadaikan dan harus menebus dosa-dosanya dan kesalahannya. Ila ashabul yamin, kecuali orang-orang yang memulia, kata Rasulullah SAW. Kelompok-kelompok mulia aman, mereka tidak tergadaikan, tidak terbelenggu lehernya dengan amal-amalnya. Ila ashabul yamin di jannatin, mereka di dalam surga, mereka dalam ketenangan abadi. Mereka tidak pernah kena sakit, kena cobaan, kena jadian, kena masalah. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi masalah apapun. Ya tasa'alu, mereka bertanya kepada siapa? Kepada penduduk neraka. Kasihan. Ya tasa'alu 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, kenapa kalian sampai ke dalam neraka ini? Kalian punya salah apa? Man salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak mau melakukan salat. Wa kunna nakum minal musallin wa nakum nut'imul miskin. Kami tidak mau memberi makan orang miskin. Wa kunna naqulu ma'al qadrin. Kami selalu maunya berkumpul dengan berdosa dalam berbuat dosa siang dan malam. Hatta dan al-yaqin, keadaan itu tidak pernah kami sholat, tidak pernah membantu orang susah, selalu dalam kelompok pendosa, di dalam dosa-dosa bersama siang dan malam sampai kami wafat. Allah mengatakan, "Faman syafa'atus syafi'in." Tidak berguna lagi syafaat para pemberi syafaat, karena mereka wafat di dalam kekufurannya, meninggalkan Allah, mereka mencerai Allah, mereka mentalak tiga Allah,
tidak mau lagi kembali kepada Allah sepanjang hidupnya hingga ia wafat. Fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in, fama lahum min tadhkiratil mu'minin. Kenapa mereka berpaling daripada peringatan? Ada gempa bumi, ada banjir, ada musibah, ada kenikmatan, ada kegembiraan, ada kemudahan, ada kesusahan, ada siang, ada malam, ada pertumbuhan, ada hewan, semuanya lambang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan hakikatnya. Peringatan datang kepada lahum min tadhkiratil mu'minin ka'annahum humurun mustanfirah kharrat min kaswarah. Sebagai itu bagaikan hewan keledai yang lari dari pemiliknya kabur. Padahal pemiliknya yang memberi makan, pemiliknya yang memberinya nafkah, disiapkan apa yang dia butuhkan, tempat menginapnya, makanannya, minumannya. Cuma ia dituntut bekerja dan tidak layak diberi beban yang lebih dari kemampuannya. Mereka lari dari pemiliknya. Ka'annahum humurun mustanfirah kharrat min kaswarah. Demikian keadaan mereka hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan mereka juga tidak pernah memikirkan hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sungguh ini betul-betul peringatan kata Allah Subhanahu wa taala dan bagi seruan bagi mereka yang mau berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yadhkuruna illa mereka akan sampai keinginannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adil dengan berzikir dengan izin Allah. Jadi jika seseorang berniat berbuat baik, Allah yang akan bantu untuknya berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala membantunya berbuat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala membantunya sampai ke majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala yang membantunya untuk sampai ke dalam pengampunan. Selamat datang Habib Ali Muhammad Al-Haddad. Beliau dari sisi pembinaan dari perwakilan media di Indonesia dari Jakarta. Bersama beliau Habib Muhammad bin Hussein Al-Farushi dari Simon Abramu dan juga Sayyid Nabi Al-Musawwar dari Simon Abramu. Malam ini hadir bersama kita semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yashaa' Allah." Kalian itu memiliki keinginan untuk berzikir kepadaku kecuali dengan izinku. Wal taqwa wal maghfirah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ketakwaan dan Maha memberinya dan Maha memiliki pengampunan dan Maha memberinya. Maha mohon maka mohonlah ketakwaan kepada Allah dan mohonlah kepada Allah pengampunan karena pemiliknya hanya Allah. Karena pemilik dunia dan akhirat Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat miliknya, jasad kita miliknya, kita tidak menciptanya sendiri, tidak pula membeli jasad kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampailah kita di dalam hadis mulia ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rauhatun fi sabilillah, ghudwatun fi sabilillah, aw rauhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha." Bahwa keluarnya seseorang di pagi hari atau di sore hari pada jalan yang diridhai Allah lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maksudnya apa? Layaknya seseorang yang keluar di pagi hari, sore atau kapanpun keluar dari rumahnya itu mempunyai niat yang baik. Jika dia sekolah, niatlah yang baik dan mendapat ridho ayah bundanya untuk menjadi orang yang berguna untuk penuhi dengan niat yang mulia. Jika dia bekerja, niatlah dengan niat yang baik untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi orang dan untuk terus dengan niat yang mulia. Itu
Rasul bersabda lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maksudnya, ia berhasil atau tidak dalam pekerjaan atau dalam sekolahnya, ia sudah mendapatkan pahala yang lebih besar dari dunia dan segala isinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya langkah-langkah dalam keluhuran. Langkah kita ke tempat ini pun adalah limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita selalu ya Rahman ya Rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya bahwa laqabu tafsir, bahwa peralatan panah yang ada di sorga itu, yang dimiliki penduduk sorga itu lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Atau tempat injakan kaki orang naik kuda itu, injakan kakinya sebenarnya itu lebih berharga dari itu dan lebih mahal dari dunia dan segala isinya yang ada di sorga nanti untuk penduduk sorga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa seorang wanita di surga itu nanti sangat diperindah oleh Allah. Pria dan wanita diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sampai kalau seandainya dibuka sedikit saja mereka itu untuk penduduk bumi diperlihatkan, maka akan bercahayalah seluruh langit dan bumi dengan cahaya mereka. Dan akan penuh dengan wangian haruman langit dan bumi, bukan hanya bumi. La dharat ma bainahuma, Allah akan terang benderang langit dan bumi ini dengan cahaya mereka itu wanita penduduk surga. Dan berwangian membuat langit dan bumi wangi. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, dia menjelaskan syarah daripada hadis ini, menukil riwayat lainnya bahwa kalau seandainya wanita dari penduduk surga itu kaum mukminat, wanita-wanita mukminat yang masuk surga itu, kalau seandainya mereka itu diperlihatkan di bumi atau diperlihatkan dimunculkan keluar dari surga, semua cahaya yang di langit dan bumi hilang dengan cahaya mereka. Tidak lagi terlihat cahaya matahari dan bulan, tertutup oleh cahaya mereka dari terang benderangnya. Bahkan dijelaskan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan ini syarah Sahih Bukhari bahwa kalau seandainya mereka menyingkapkan sedikit saja betisnya, seluruh penduduk bumi akan berkena fitnah dari indahnya kaum wanita di surga kelak. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan, jangan di dunia manusia mungkin ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang cacat, ada yang tidak cacat. Nanti di surga semuanya dalam keadaan tampan, yang pria dan yang wanita dalam keadaan cantik. Muncul pertanyaan yang menyakitkan sering kepada kita, juga sampai kepada saya, bahwa Muslim itu adalah agama yang hiperseks. Kenapa? Buktinya di surga nanti dinikahkan dengan 40 bidadari. Kalimat tazwij dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, bukan berarti harus menikahkan, tetapi dinaungi ataupun dijaga dan dilayani oleh 40 bidadari. Namun sungguh kaum wanita surga jauh lebih indah dari bidadari di surga, karena bidadari itu hanyalah pelayan. Dan juga di sana ada wildan mukhalladun, di sana juga ada pria-pria yang melayani seperti bidadari, namun tetap prianya lebih indah, wanitanya lebih indah. Mukminin mukminat di surga itu sangat diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudari-saudariku yang hadir di sini, ketahuilah bahwa di dunia barangkali kalau tidak pakai make up kurang cantik, tapi kelak kau harus siapkan make up yang membuatmu indah di surga. Jangan sampai wajah itu menjadi hitam dan gelap sebab dosa. Pakailah make up yang membawa menjadi make up yang abadi, yaitu apa? Air wudu, sujud, ibadah, zikir, salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan membuatmu menjadi terang benderang di surga.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan sehelai kerudungnya saja yang ada di sana lebih berharga dari seluruh perhiasan yang ada di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, mau membenahi dirinya, mau mawas diri atas keadaannya. Sang Maha Pemilik memanggil kita, Sang Maha Keluhuran menawarkan keluhuran, Sang Maha Pemilik kebahagiaan menawarkan kebahagiaan bagi mereka yang mau mengambilnya, bagi mereka yang mau menerimanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah minta keridhaan Allah, sering-seringlah minta cintanya Allah, sering-seringlah minta ridha dan kerelaan, kerestuan, pengampunan Allah, kerinduan Allah. Mintalah. Kenapa? Karena kita selalu meminta siang dan malam, minta hajat. Jangan-jangan Allah cemburu. Kapan hambaku minta? Kapan hambaku minta kasih sayangku? Kapan hambaku minta kedekatan padaku? Kapan hambaku meminta cintaku? Kapan hambaku ingin dicintai olehku? Yakah tidak pernah terlintas untuk memintanya? Banyak mungkin berpikir seorang berdosa seperti aku, apa mustahil aku berani meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala? Namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bisyibrin taqarrabtu ilaihi dhira'a." Tiadalah seorang hamba mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Yang mendekat sehasta, aku mendekat padanya sedepak. Maksudnya apa? Bukan kedekatan dengan jarak, tetapi kedekatan ruhiyah, kedekatan ghaibiyah. Semakin seorang hamba ingin dekat Allah, lebih ingin dekat padanya. Semakin seorang hamba ingin dicintai Allah, Allah lebih ingin mencintainya. Semakin seorang rindu pada Allah, Allah lebih rindu padanya. Hadirin hadirat, Allah itu Maha memberi sebelum kita minta. Jadi jangan putus asa dengan kebaikan Allah. Bagaimana saya minta ini dan itu tidak pernah dikabulkan. Jutaan triliunan hajatmu telah dikabul oleh Allah tanpa kita minta. Kebutuhan hajat kita sudah diberi. Bergerak, duduk, makan, minum, semua dalam gerakan tubuh ini semua diberi oleh Allah SWT tanpa kita perlu memintanya. Dia sudah Maha memberi dari dulu sebelum kita mengenal Allah SWT, dan akan terus memberi sampai kita wafat pun Allah siap terus memberi jika kita menghendakinya. Allah Rahmanur Rahim. Di dunia Allah melimpahkan dan memberi pada semua yang beriman, yang tidak beriman, yang berdosa dan yang tidak berdosa, yang saleh dan yang tidak saleh. Semuanya dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah dan kenikmatan. Namun Allah siap memberikan kenikmatan yang abadi untuk mereka yang beriman. Semoga aku dan kalian di antara kelompok mereka. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita memperbanyak zikrullah, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sedikit adalah laporan yang sering sampai tentang penipuan-penipuan yang terjadi di wilayah DKI. Laporan sampai kepada saya tentang seorang yang sering memasok makanan ke restoran-restoran Padang yang itu dipakai dengan kikir babi, ditipu walau-walaunya. Hati-hati dengan seperti ini. Kalau masyarakat melihat ini, laporkan, jangan diam saja. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Kasihan orang-orang yang tidak tahu membeli makanan dikiranya halal, ternyata justru haram, dipenuhi dengan hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini yang kita biarkan. Kalau ada lihat, laporkan kepada pihak yang berwajib agar ditindak, karena hal seperti itu tidak baik, merupakan penipuan, dan tidak melaporkannya mendapatkan pahala sedemikian banyak orang yang tertipu ingin beli makanan yang halal, yang makan babi tanpa ia sadari masya Allah dosanya. Kalau seandainya kita diam saja, besok itu laporkan kepada pihak yang berwajib. Berikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua adalah himbauan untuk memakai helm bagi yang mengendarai motor. Bukan apa-apa
karena kepala kita ini hadirin hadirat adalah pimpinan dari semua kehidupan kita. Kalau sudah kepala kita ini yang terkena bukan otak atau penyakit, tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi ingat Allah, tidak bisa lagi memanggil nama Allah. Seandainya, seandainya seluruh tubuh kita lumpuh, tapi akal kita tetap berjalan, kita masih bisa memanggil Allah dengan hati kita, masih bisa berdekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kita adalah barang yang paling penting dari seluruh tubuh kita ini, dan mesti kita jaga dengan hal itu sangat baik. Apalagi kalau zaman dahulu kan tidak perlu menggunakan jalan karena motor jalannya perlahan, mobil jalannya perlahan. Kalau sekarang berbeda, sangat berbahaya, dan ini alat untuk kita dekat pada Allah, mesti dijaga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga membawa nama baik para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi panutan bagi yang lain. Jangan kita memanut, kita jadi panutan. Memanut sudah baik, lebih lagi kalau kita jadi panutan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita menyuruh nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sebelum doa penutup, sebelum zikir jalalah penutup, kita mohonkan beberapa menit penyampaian dari Fadilul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habashi. Beliau ini adalah cucu daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Siddiqullah. Ditafadhal Habib Muhammad Mashkur. Alhamdulillah على بقاء هذا الخير فينا وفيكم وفي الأمة المحمدية. ولا شك أن هذا الخير بما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله فيما ورد عنه أمتي كالمطر لا يدرى الخير أولها أم في آخرها. قال العلماء لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها إشارة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن الخير يبقى في الأمة في الزمن الماضي، ولا شك أيضا أنه يبقى إلى الوقت الآخر وإلى آخر الزمان. وما هذا المجمع إلا إن شاء الله أثر من آثار وبشارة من بشارات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي أشار بها في هذا المطر المعنوي الذي ينزل إلى القلوب، والمطر الحسي الذي يصيب الأراضي وينبت الأشجار والأعشاب تنتفع به الأراضي والحيوانات والناس، والمطر القلبي الذي ينزل إلى القلوب في مجالس ذكر الله ومجالس ذكر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثمر في القلوب قوة الإيمان التي إذا قويت في ممر عمر الإنسان في هذه الحياة يدرك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عما لا يرضاه والاتباع حسن الاتباع لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتثبت القدم بعد ذلك على متابعته والبعد عن السيئات والمخالفات، فيكون هذا الإيمان ذات الإنسان ويمر عليه العمر حتى تختم له الساعة الأخيرة في حسن الخاتمة، بل وفي أعلى من درجات حسن الخاتمة الذي يكرم الله بها أهل التقوى ممن ثبتت أقدامهم على الاتباع للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذا المطر الذي أخبر به النبي خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثبتنا الله وإياكم على ذلك وأبقى فينا هذه الخيرات وعم الله ببركاتها إن شاء الله أهالينا وأولادنا وأهل بيوتنا وأهل بلادكم هذه وبلاد المسلمين في المشارق والمغارب في خير وعافية. آمين يا الله، آمين يا الله. وعم إن شاء الله أثارها إلى أهل العرب والعجم حتى يسعد ممن لم يسعد بالإيمان فيدخل في دوائر الكرم والجود والإحسان من العفو المنان سبحانه وتعالى، فيخرجون من ظلمات الكفر ومن ظلمات الحجاب ومن ظلمات السيئات ومن ظلمات البعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيكون إن شاء الله سبب لنا ولكم بعد ذلك بالترقي
إلى ذوق حقائق الإيمان وإلى الترقي في مراقي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتثبت على أحوالنا وأعمارنا وتمر على هذا الحال وعلى معاني الذوق وعلى معاني الصفاء حتى تأتي ساعة الانتقال بأعلى حال وأكرم ساعة نزل بها على الحق سبحانه وتعالى. نظر الله إلينا وإليكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وجعل لنا ولكم إن شاء الله من هذه العنايات كثيرة من الله ومن رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكتب بها كل فرد منكم في الموفقين، ويكتب بها كل فرد منا ومنكم في أهل كمال الاتباع لسيد المرسلين، تثبت به القدم على متابعته ونحفظ من جميع السيئات والمخالفات، ولا يضر أعمارنا وأيامنا وليالينا إلا في زيادة من الترقي في الإيمان ونذوق حلاوات الإيمان ونترقى في مراقي الإحسان بمعنى الفضل والكرم والجود والامتنان. يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واكتب لنا ولهؤلاء كمال التوفيق، واجعله لنا مصاحبا لنا في كل متسع ومضي بمحض فضلك يا كريم يا رحيم يا رحمن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, beliau menyampaikan di dalam mau'izahnya, beliau bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dan beliau berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan di zaman sekarang ini melainkan kebaikan tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana kebaikan tersebut terdapat dari zaman dahulu, yang mana kebaikan tersebut tidak akan henti-henti sampai yaumul qiyamah nanti. Dan beliau juga mengatakan, rahmat yang Allah turunkan di malam hari ini begitu besar. Matar ini dalam arti hujan. Hujan itu terbagi dua. Beliau mengatakan, hujan yang nyata, hujan yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, pohon-pohonan menjadi segar dan bisa menjadikan air buat kita minum. Tapi rahmat yang turun di dalam hati itu yang akan mengingatkan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan selalu menjadikan ketaatan rahmat tersebut untuk selalu taat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ta'ala, dan tidak akan menjadikan tubuh yang rahmat turun ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita itu tidak akan menjadikan kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah, dan rahmat itu akan terus menerus turun kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga menyampaikan bahwa semoga dengan rahmat yang turun di dalam hati kita ini di tempat majelis ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta Rasulullah SAW, dan akhir dari rahmat tersebut menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan asal dari majelis ini atau sisa atau bagian dari majelis ini akan menjadikan kita selalu untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin dan meninggalkan hal-hal yang hina di dunia ini. Hanya itu yang bisa sampaikan, sedikit yang bisa saya catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Mutarjim Syekh Muhammad Al-Rauf, dan beliau ini, nama kita ini Nabi Muhammad bin Ali ini adalah kakek beliau, kakak dari Habib Anis Al-Habsyi Solo almarhum alaihi rahmatullah. Jadi beliau ini adalah salah satu daripada yang mewarisi daripada beliau ini. InsyaAllah kedatangan beliau ke sini membawa wangi daripada Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo dan kakaknya dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga beliau diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga Habib Muhammad Al-Haddad dan Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, semoga diberi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya adalah kita berzikir bersama memanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang bersatu padanya segala kedudukan, bersatu padanya segala doa, bersatu padanya segala cahaya, bersatu padanya segala kebahagiaan, bersatu dari kalimat ini segala kedudukan. Waktu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Selanjutnya kita berdoa bersama, doakan seluruh muslimin muslimat agar sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat berkata amin walakamilu, amin dan bagimu atas sebagaimana doa untuk saudara. Kemudian riwayat sahih Muslim, maka kita berdoa untuk seluruh muslimin yang di dalam segala kesulitan, semoga diselesaikan kesulitannya, diselesaikan masalahnya, yang dalam dosa diampuni dosanya, dalam kesesatan diberi kebenaran dan hidayah, yang di dalam jebakan dosa-dosa kabair semoga diberi hidayah dan Allah, dan dengan itu malaikat mengaminkannya untuknya pula agar dihapus dari segala dosa kita dan disingkirkan segala kesulitan kita. Dan juga kita berdoa juga di dalam doa ini bersama saudara-saudara adik-adik kita yang sedang baru saja tadi melewati ujian agar diberi kelulusan oleh Allah. Kesuksesan, bukan hanya kelulusan, kesuksesan. Jika ada yang tidak lulus, jangan risau, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberimu kesuksesan yang lebih agung daripada sekedar kelulusan. Banyak orang-orang yang tidak lulus malah bunuh diri. Jangan sampai pada hati seperti itu hanya karena selembar kertas yang tidak kau dapatkan. Kau korbankan kedekatan dengan Allah dengan neraka yang abadi. Karena ketidaklurusan banyak orang yang tidak sekolah tapi menjadi kaya raya dan makmur. Karena itu bukan menentukan kehidupan kita. Sang penentu tetap ada, menjadikan rahmat dan kebahagiaan bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Kemudian doa penutup dipimpin oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah mensucikan Allah masyhur. Ya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا العظمى إليك استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا اللهم بارك في جمعنا هذا بركة كاملة شاء اجعل هذه الساعة بنظرة الساعات علينا وانظر إلينا وإلى من حضر في هذه الليلة نظرة بالاعتكاف إنا بها من ذل الطاعة من ذل المعصية إلى عز الطاعة افتح لنا أبواب الخير وأبواب القبول وأبواب الرحمة وأبواب الرجوع إليه وأبواب التلذذ بحلاوة كتابك الكريم وبالاتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تصرفنا من هذا المكان إلا وكتبت سيئاتنا حسنات ورفعتنا عندك أعلى الدرجات وربطتنا بحبيبنا محمد سيد السادات وقائد الغادات وأحييت آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبنا بحبائك حسا ومعنى واحكم لنا بخير واجعلنا وهؤلاء طلبة المنظورين واجعل هذه الساعة إن شاء الله ساعة بدء من الله سبحانه وتعالى وساعة قبول وساعة نظر وساعة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا تصرف عنه من هذا المكان إلا وإن نظرت إلى قلبه وربطته بحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأحفظنا من جميع حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته واجعلنا كلها حركاتنا كلها على حسن الاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ومشايخنا الكرام وارزقنا كمال الأدب مع مشايخنا ومع والدينا ومع كل من له حق علينا يا رب العالمين واجعلنا من المستفيدين لقلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحفظ هذه البلاد من شر الفتن وما ظهر منها وما بطن واحضر الحبيب وانظر إن شاء الله كله بالعافية كاملة بخير ونصر وعافية وجميع الحبايب من حضر في هذا المجلس المبارك وجميع مشايخنا الجميع اللهم متعنا بهم في خير ولطف وعافية وان الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا في هذه الليلة واجعل أنصبتنا من شهر الربيع الأول النصيب الأوفر النصيب الكامل النصيب الأعظم يا رب العالمين لا خرجت هذا الشهر إلا وقد إن شاء الله رفعتنا عندك على الدرجات وعرفتنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت أيامنا كل أيام سعادة وأيام محبة وأيام اتصال وذكر لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كمال التوفيق والعافية والسلام وحسن خاتمة عند الموت على ما يحب ربنا وارضى وعلى كل نية صالحة جامعا خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا